Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini kita masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB DKI Jakarta akhirnya ya, yang ditunggu-tunggu oleh para warga sekolah nih. Banyak banget yang nanya ke Mas Eka untuk PPDB DKI Jakarta kapan dibuka, kapan dibuka, kapan dibuka. Karena kemarin-kemarin itu Mas Eka nge-share-nya untuk nasional. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi untuk PPDB DKI Jakarta ya. Apa aja sih kebijakan di tahun 2024 ini ya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melalui program PPDB-nya ya. Di program PPDB-nya itu kebijakannya apa aja nih? Apakah sama seperti tahun lalu atau ada perbedaan? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja. Kira-kira nih di tahun 2024 ini ada tidak nih kebijakan-kebijakan baru atau justru malah melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya ya. Nah, sesuai dengan peraturan gubernur terbaru untuk PPDB tahun 2024 ya, di situ ada kebijakan umum PPDB pada satuan pendidikan atau pada satuan sekolah. Jadi untuk di tahun 2024 ini PPDB itu dibuka untuk beberapa satuan pendidikan atau beberapa sekolah. Yang pertama ya, PPDB dilaksanakan pada satuan pendidikan diantaranya ya, satu, yaitu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, yang terdiri atau yang meliputi terdiri dari pertama Taman Kanak-kanak atau TK ya, itu masuk dalam PAUD. Kemudian kelompok bermain KB itu masuk dalam PAUD. Kemudian Taman Penitipan Anak itu masuk dalam PAUD. Kemudian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD sejenis ya, itu mereka dibuka untuk PPDB-nya ya. Jadi nanti ada PPDB dari Dinas Pendidikan dalam hal ini yang mengatur pendidikan di DKI Jakarta, yaitu Dinas Pendidikan kan ya. Itu nanti satuan pendidikan tersebut membuka PPDB ya, ada jalur PPDB-nya atau ada proses penerimaan siswa baru atau peserta didik barunya di tahun 2024 ini. Kemudian yang kedua adalah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar atau Satuan Pendidikan Dasar yang meliputi pertama sekolah dasar ya, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi SD dan SMP itu masuk dalam kategori Satuan Pendidikan Dasar. Kemudian yang ketiga adalah Satuan Pendidikan Menengah. Satuan Pendidikan Menengah ini meliputi apa Mas Eka? Meliputi sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, itu satuan pendidikan yang akan dilakukan PPDB atau melakukan PPDB di tahun 2024. Kemudian juga ada Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa ya, SLB, yang meliputi ya pertama Taman Kanak-kanak SLB-nya, terus sekolah dasar SLB, kemudian sekolah menengah pertama SLB, SMA SLB ya, jadi sekolah menengah atas luar biasa ya, SMA LB. Nah, itu mereka akan mengikuti PPDB di tahun 2024 juga. Jadi mereka akan membuka PPDB-nya nanti di sistem yang sama, menggunakan sistem online ya. Nanti juknisnya turunannya akan turun melalui Dinas Pendidikan. Oke. Kemudian yang kelima itu ada Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB yang meliputi pertama ya, program pendidikan anak usia dini non formal gitu ya. Terus yang kedua adalah program pendidikan masyarakat yang meliputi paket A, paket B, dan paket C atau PKBM nih biasanya ya. Itu paket A itu setara dengan sekolah dasar, kemudian paket B itu setara dengan sekolah SMP, dan paket C itu setara dengan sekolah menengah atas. Kemudian pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Jadi itulah satuan pendidikan yang kemudian nanti di tahun 2024 ini akan membuka PPDB ya. PPDB sama seperti umumnya kayak di SD, SMP. Itu tadi ada 5. Yang pertama Mas Eka ulang lagi, itu dari PAUD ya, anak usia dini, yang meliputi tadi ada TK, terus KB dan segala macamnya. Kemudian ada sekolah dasar yang meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP, kemudian juga meliputi sekolah menengah atas dan SMK, serta sekolah luar biasa dan Sanggar Kegiatan Belajar ya, yang meliputi tadi program pendidikan anak usia dini non formal. Kemudian ada paket A, paket B, dan paket C. Jadi itulah nanti yang akan membuka PPDB di tahun 2024. Kemudian satuan pendidikan tersebut itu
membuka beberapa jalur Mas Eka. Ya, nanti kita akan bahas nih jalur-jalurnya ya. Sebelum kita masuk ke jalur, kita akan bahas calon peserta didiknya terlebih dahulu. Syaratnya ya, calon peserta didik pada satuan pendidikan harus yang pertama ya, berkartu keluarga DKI Jakarta. Ini mutlak ya. Jadi mutlak banget, wajib banget berstatus sebagai warga DKI Jakarta, dibuktikan dengan apa? Dengan kartu keluarga. Oke. Kemudian kartu keluarga ini dikeluarkan 1 tahun sebelumnya, seperti itu. Dan yang kedua, memenuhi batas usia yang sudah ditentukan nanti ya. Nanti kan akan ditentukan nih batas usianya di Juknisnya oleh Dinas Pendidikan. Itu nanti harus terpenuhi itu calon peserta didik tersebut. Pertama, dia berdomisili ya di Provinsi DKI Jakarta dan tercatat sebagai warga di DKI Jakarta dalam kartu keluarganya. Kemudian yang kedua, sudah memenuhi batas usia ya. Batas usia untuk masuk ke dalam satuan pendidikan tersebut. Kalau yang di jenjang SD-nya itu minimal 6 tahun, kemudian di SMP itu maksimal 15 tahun, SMA itu nanti maksimalnya 21 tahun, dan SMK juga sama 21 tahun, seperti itu ya. Nah, ketentuan harus berwarga DKI Jakarta itu tidak berlaku untuk di jalur PTO ya, pindah tugas orang tua, atau jalur anak guru. Nah, itu tidak berlaku untuk kartu keluarga yang domisili di DKI Jakarta. Jadi kalau misalkan dari PTO, dia tidak harus berdomisili di DKI Jakarta atau berkartu keluarga DKI Jakarta, sebab nanti ada syarat khususnya lagi untuk di jalur tersebut gitu. Kemudian juga untuk batas usia yang tadi, yang poin kedua ya, memenuhi batas usianya, itu dikecualikan untuk teman-teman yang disabilitas. Jadi yang disabilitas itu nanti ada pengecualian usianya. Nah, setelah tadi kita tahu satuan pendidikannya apa yang akan dibuka, kemudian syarat calon peserta didiknya secara umumnya itu tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah harus berwarga DKI Jakarta dan tercatat di dalam kartu keluarga DKI Jakarta serta sudah mencukupi umurnya. Dikecualikan tadi untuk jalur PTO tidak apa-apa dia tidak menggunakan kartu keluarga DKI Jakarta. Yang penting nanti ada syarat khususnya. Kemudian juga untuk teman-teman yang disabilitas, dia tidak disyaratkan juga umurnya gitu. Nanti ada persyaratan khususnya untuk disabilitas, jalur disabilitas. Nah, yang ketiga ini adalah tidak kalah penting adalah jalur pendaftaran PPDB. Nah, jalur pendaftaran PPDB DKI Jakarta ini akan dibuka berapa jalur Mas Eka? Kenapa? Karena ini penting banget untuk para warga sekolah ketahui agar para warga sekolah nggak nyasar nanti. Kira-kira mau jalur mana yang mau digunain nih? Jadi ada 4 jalur ya. Ada 4 jalur yang nanti akan digunakan oleh PPDB di DKI Jakarta. Yang pertama adalah jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi, kemudian jalur zonasi, dan yang terakhir, yang keempat adalah jalur pindah tugas orang tua atau PTO ya, atau jalur anak guru atau tenaga kependidikan. Nah, 4 jalur ini yang nanti akan digunakan di dalam PPDB tahun 2024 untuk Provinsi DKI Jakarta. Sepertinya nanti akan berurutan dimulai dari prestasi, kemudian prestasi, afirmasi, zonasi, baru PTO. Ya, jadi kalau yang di jenjang SMP dan SMA, kalau mengaca dari tahun kemarin itu dimulai dari prestasi terlebih dahulu, nanti prestasi dipecah tuh, ada akademik dan non-akademik. Kemudian afirmasi juga nanti dipecah, afirmasi disabilitas, afirmasi prioritas 1, prioritas 2 ya, itu nanti dipisah. Kemudian nanti ada jalur zonasi nggak dipisah tuh ya. Terus ada jalur PTO. Nah, di PTO nanti ada 2 ya, pindah tugas orang tua sama anak guru. Nah, jadi nanti 4 jalur itu akan terpecah jadi beberapa cabang lagi. Nah, ini penting banget untuk para warga sekolah ketahui, sebab apa? Kalau salah jalur, salah masuk, kemudian para warga sekolah nggak ngerti lagi kriteria, karakteristik, syaratnya apa di dalam jalur tersebut, ya udah amburadul, jadwalnya apa, syaratnya apa, nggak tahu, main masuk aja. Pengen ngadu menggunakan nilai tapi masuknya di jalur zonasi, ya nggak bakalan masuk. Sebab apa? Nilai tidak akan digunakan nanti di zonasi. Sementara pengen menggunakan umur karena merasa umurnya lebih tua gitu kan, tapi dia masuk di jalur prestasi, ya tidak akan digunakan karena umur tidak digunakan di jalur prestasi tersebut. Lalu apa sih pengertian dari jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur PTO Mas Eka? Jalur prestasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan apresiasi terhadap anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jadi jalur ini memang untuk diperuntukkan untuk teman-teman yang punya prestasi baik itu akademik maupun non-akademik, yang pastinya dibuktikan dengan surat sertifikat ya, sertifikat dari prestasi akademiknya maupun non-akademiknya. Nah, itu nanti ada kriteria-kriterianya. Nah, kriteria-kriteria tersebut nanti akan dituangkan di dalam petunjuk teknis PPDB tahun 2024-nya.
Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi, ya. Jalur afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan bersubsidi dan disubsidi oleh pemerintah. Jadi jalur ini, ya, untuk mengapresiasi atau untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman kita, ya, kepada warga sekolah yang berada dari keluarga tidak mampu, agar bisa menikmati pendidikan yang disubsidi oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah negeri gitu. Karena kan negeri kan sudah tidak memungut biaya, ya, itu sudah dialokasikan melalui dana BOS gitu atau BOP-nya. Nah, yang ketiga adalah jalur zonasi. Jalur zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi anak yang berdomisili di dalam wilayah zona yang telah ditetapkan, ya, dengan memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan di daerah tersebut. Jadi jalur zonasi ini bertujuan untuk mendekatkan peserta didiknya agar lebih dekat dari sekolah gitu. Jadi nanti diambil berdasarkan zona prioritasnya. Nanti akan dibagi tuh zona prioritas 1, 2, dan 3. Ya, itu dilihat dari basisnya. Ada RT, RW, kecamatan dan kelurahan dan segala macamnya, ya. Kecuali SMK itu tidak menggunakan jalur zonasi. Kemudian yang keempat ada jalur PTO, jalur pindah tugas orang tua, ya. Nah, ini jalur khusus ya. Jalur PTO atau pindah tugas orang tua adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan untuk anak dari keluarga yang orang tua atau walinya harus berpindah tugas disertai dengan perpindahan domisili sehingga tidak kehilangan hak di jalur zonasi. Jadi untuk yang PTO ini memang dikhususkan, ya, untuk teman-teman yang orang tuanya pindah tugas, ya, dari misalkan dari Surabaya ke Jakarta. Nah, agar dia bisa bersekolah lagi, kan kalau misalkan menggunakan zonasi dia tidak bisa sekolah dong karena bukan warga setempat, padahal dia ditugaskan, ya kan, kayak TNI, Polri, ASN atau dari perusahaan, ya, ditugaskan, ya mau tidak mau kan ketika pindah domisili ya harus sekolah di tempat tersebut, baru mau masuk sekolah, ya makanya dibukakan atau diberikan kesempatan jalur PTO ini gitu, tanpa melihat jalur zonasinya, tanpa melihat zonanya, walaupun dia dari luar DKI gitu kan, kakaknya kakak luar DKI atau misalkan kakaknya kakak Jawa Tengah tapi dia pindah ke DKI Jakarta, yaitu bisa mengikuti jalur PTO dengan nanti ketentuan-ketentuan di jalur PTO-nya. Seperti itu para warga sekolah. Jadi itu, ya, satuan pendidikan yang akan membuka PPDB-nya sudah dijabarkan sama Mas Eka di depan. Mas Eka resum lagi mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah luar biasa, terus kemudian sanggar, ya. Terus calon peserta didiknya itu wajib, ya, berkartu keluarga DKI Jakarta, ya, dikecualikan untuk anak-anak PTO dan sudah memenuhi batas umur untuk masuk ke tiap jenjangnya, ya. Itu nanti akan ditentukan di dalam petunjuk teknisnya, di mana hal ini dalam batasan umur dikecualikan untuk teman-teman yang disabilitas. Jadi seperti itu untuk aturan di tahun 2024. Nah, ada apa lagi aturannya, Mas Eka? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya atau di konten berikutnya. Oke, Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.